Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah kebahagiaan sejati. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk bisa meraih kebahagiaan sejati? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu, Gemini, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. 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 Oke, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Oke, di sini ada Chance. Semesta mau bilang kepada kamu bahwa jangan terlalu memikirkan orang lain. Entah mereka mau bicara yang baik, buruk tentang kamu Gemini, biarin aja. Tunjukkan kualitas dirimu, bukan melihat dari kata-kata mereka. Kalau mereka melihat kamu jelek, ya sudah biarin aja. Perbaiki dirimu, benahi dirimu. Kalau memang kamu merasa bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, tetapi kok mereka masih menyudutkanku atau masih menceritaiku dari belakang, ya sudah. Berarti mereka tidak merasa bersyukur mempunyai dirimu gitu. Biarin aja. Ya. Mereka mencari orang yang sesuai dengan vibrasinya. Karena apa? Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, pasti dia nggak nyaman. Makanya dia merasa bahwa oh ternyata si Gemini ini jahat, padahal dianya yang tidak sevibrasi dengan dirimu, jahat. Jadi yang baik ketemu yang baik, yang jahat akan ketemu yang jahat. Contohnya ya, ada suka orang bergosip ya, tetapi kamu nggak suka bergosip, jadi kamu diam. Nanti orang bilang, ih itu orangnya nggak asik. Iya kan? Padahal sebenarnya kamu nggak suka bergosip, tapi kalau di circle orang-orang tukang bergosip, orang-orang yang suka bergosip itu akan berkumpul. Tetapi pada saat orang yang tidak suka bergosip berkumpul bersama orang yang bergosip, mereka menceritai bahwa wah ternyata orang yang tidak bergosip itu kurang enak gitu, kurang asik gitu. Nah itu makanya tidak usah dengar kata orang ya, dan tidak usah menyenangi membuat orang senang atas dirimu. Saya harus bisa membuat orang senang karena aku. Ya, nggak usah. Senangkan dirimu, bahagiakan dirimu. Jangan berkorban untuk orang lain, dirimu korban. No. Bahagiakan dirimu. Terkadang kamu memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain dan dirimu terabaikan. Bagaimana kamu bisa berbahagia kalau dirimu terabaikan? Bagaimana kamu bisa berbahagia kalau dirimu terlupakan? Ya. Sayangi dirimu, cintai dirimu. Pada saat kamu sudah menyayangi, pada saat kamu sudah mencintai diri sendiri, pastikan orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang tulus kepadamu yang akan datang kepadamu. Kenapa? Itu vibrasimu, itu doamu, itu yang dimana kamu inginkan. Sehingga itu yang diberikan semesta. Terkadang ada yang bilang begini, Kak Ica, saya sudah berusaha berdoa sama semesta, tapi kok kehidupanku begini-begini saja. Karena hatimu penuh dengan kecemasan. Walaupun kamu tidak memintanya, ya, tetapi hatimu ada kecemasan, ketakutan, itu yang akan terjadi. Kenapa? Itu doamu. Tapi saya nggak minta doa itu, Kak Ica.
tapi di hatimu. Pikiran alam bawah sadarmu atau apa yang kamu inginkan yang ada dalam hatimu, baik buruknya itu semua baik gitu yang akan terlaksana. Makanya kita harus berpikir yang baik-baik, jangan pernah simpan amarah, dendam, benci. Ada kan contohnya, saya sudah diselingkuhi kak, tapi besoknya saya terima orang baru selingkuh juga, ritmenya sama, nggak setia, atau bahkan mereka mencampakkanku. Ya karena kamu masih trauma di masa lalu membawa hubungan di masa depan dengan pola lama. Jadi kalau memang kamu masih sakit hati, emosi, ya sudah, nggak usah buka lembaran baru. Selesaikan dulu masalahmu. Pada saat kamu sudah bisa menerima, sudah bisa move on, sudah bisa melepaskan, baru kamu boleh ke jenjang berikut, yaitu menerima orang baru masuk dalam hidupmu. Ya. Contohnya kalau kita ada luka ya di lutut, kita habis jatuh, luka di lutut. Ya harus perlu waktu untuk penyembuhan kan. Tapi kalau lutut ini kan bergerak terus ya. Kapan dia sembuh? Lama, bahkan kamu akan sakit terus. Dan akan menyakiti orang-orang di sekelilingmu. Contoh ya, kamu harus dipapah. Ini secara logika saja. Karena lututmu sakit, kamu harus dipapah. Ataupun mungkin orang jalan harus mengikuti ritmemu jalan yang lambat. Karena kamu nggak bisa jalan cepat. Berarti kan mempersulit orang kan, yaitu mempersulit pasanganmu di samping yang orang baru. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu malah nggak nyaman bersama mereka karena kamu koneksinya dengan lututmu yang sakit. Ya, karena ada sakit hati, dendam, amarah, jadi kamu berpikir bahwa saya begini, saya begitu, berpikir lagi tentang orang-orang yang mungkin dia orang di masa lalu yang pernah menyakitimu, akhirnya kamu trauma dan kamu berlaku seperti orang baru ini menyakitimu seperti orang yang di masa lalu. Jadi dia nggak nyaman. Nah ini, jadi sembuhkan dulu dirimu, bahagiakan dulu dirimu, baru kamu bisa ke jenjang berikutnya. Jangan pakai pola lama. Ya, harus bisa mencintai diri sendiri. Berikan yang terbaik untuk dirimu dulu. Jangan kamu malah ampas-ampasnya aja ke dirimu. Sayangi dirimu. Kayaknya saya nggak punya pacar. Ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Sayangi dirimu. Semesta itu kadang-kadang gini ya, tidak memberikan kamu pacar juga itu berarti kan ada tujuan bahwa kamu harus bisa lebih menyayangi diri sendiri. Tapi terkadang kamu, aduh Tuhan saya ingin punya pacar. Padahal waktu untuk diri sendiri aja terabaikan. Jadi kita harus ambil hikmahnya. Apa maksud semesta? Kenapa saya belum ada jodoh nih contoh ya? Berarti harus ada yang diperbaiki, yaitu dirimu. Entah dengan diri sendiri atau perlakuanmu kepada orang lain, ataupun ya mungkin harus bisa introspeksi dari lisanmu, dari tindakan, ya, dari pola pikir, dari hati, itu kan harus diperbaiki semua supaya mempercepat jodoh. Karena kalau kita mau jodoh kita tapi hati kita menolak, ya percuma aja, sama aja, nggak akan datang. Makanya saya bilang benahi dirimu. Oke, berikutnya, wow, ada healing ya tuh. Jadi apa yang lama akan tergantikan dengan yang baru, atau mungkin kondisinya yang sudah lama biarlah berlalu gitu, nggak usah diingat-ingat. Harus tegas dan disiplin. Mungkin kamu merasa bahwa wah saya sudah pernah dikecewakan, ya sudah biarin aja, itu pembelajaran buat masa lalumu. Pembelajaran untuk dirimu di masa lalu yang mana tidak boleh terulang lagi di masa depan. Tapi terkadang begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Semesta mau sampaikan kepada kamu, fokus pada dirimu tadi, bahagiakan dirimu. Harus ini bermain antar hati dan logika. Contohnya, oke Kak Ica, saya sudah mau berubah, saya sudah mau berdamai dengan masa laluku. Terus gimana? Ya, kalau memang sudah berdamai dengan masa lalumu, ya sudah. Sekarang kamu sudah tahu tidak bahwa dirimu saat ini bahagia dan tidaknya? Sudah Kak, dengan cara apa kamu tahu? Saya bahagia bisa menerima diriku apa adanya. Iya, apa adanya. Tapi itu kan terkadang kamu itu oke, saya bisa menerima masa laluku, saya bisa menerima diriku apa adanya. Tetapi orang punya mobil, kamu wah saya besok harus punya mobil. Besok sahabat posting keberhasilan dia, kamu sombong amat ya. Itu kan berarti
belum bahagia. Kalau kamu berbahagia pada diri sendiri, sahabat mau sukses bagaimana, kamu senyum aja, senang. Tidak ada iri, tidak ada rasa angku, sombong, atau menjulitin mereka. Ih, begitu aja pamer. Ada yang bicara seperti gitu, berarti kan hatinya secara tidak langsung tidak bahagia. Karena mau bersaing. Kita bersaing gak apa-apa. Tapi kalau kita bersaing atau iri, bersaing tidak sehat ataupun iri, itu kan sama saja hati kita belum terbenahi, belum bersih. Ya, jadi semesta mau sampaikan di sini, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, berani bertindak. Terkadang juga kita bilang, Kak Ica, saya sudah move on. Saya mencintai diriku apa adanya. Tetapi saya juga ingin berhasil, Kak Ica. Ya memang harus seperti gitu. Harus apa ya kalau dibilang, berhasil bukan berarti sikut menyikut ya. Move on itu bukan berarti hanya di mulut doang. Dari hati, semua itu dari hati. Kalau kita bicara untuk kebaikan diri kita, untuk kesuksesan diri kita, untuk kemajuan diri kita, perkembangan hidup kita di masa depan, itu dari hati. Bukan berarti si A, si B, si C ada di kubumu baru kamu bisa sukses. No. Ya. Tuhan memberikan kamu akal sehat itu untuk dipakai. Ya. Dipakai untuk apa, Kak Ica? Berpikir. Apa yang terbaik untuk hidupmu, itu yang dilakukan. Tapi terkadang kamu sudah tahu bahwa lingkungan ini toksik, tidak cocok untuk saya, tetapi karena saya ketergantungan, jadi saya tetap harus di situ. Padahal semesta itu memberikan kamu kemampuan loh. Tapi terkadang kamu tuh meragukan akan kemampuanmu untuk bisa mencapai hidupmu yang baik, hidupmu yang sukses. Contohnya, kamu pintar nyanyi, tapi kamu tidak kembangkan bakatmu. Padahal nyanyi itu bisa meraih keuntungan. Contohnya kamu acara wedding, kamu nyanyi, di kafe kamu nyanyi, ya, sesuai bakatmu. Ini kan artinya gini, kita bisa sukses itu dari talenta kita. Talenta kita tuh artinya apa, Kak Ica? Kemampuan kita yang diberikan semesta dari lahir, dimana tidak perlu modal. Kamu modalnya itu sudah dari semesta loh. Tinggal kamu asah aja. Kalau yang lain kan perlu pembelajaran, ya. Ini tinggal berlatih aja. Contohnya kalau suara, berarti kamu sudah punya bakat, suaranya udah bagus nih. Punya bakat. Ya, tinggal latihan. Entah latihan pernapasan, entah latihan apa supaya tambah bagus. Dibandingkan kamu yang belum punya bakat yang harus latihan, betul-betul latihan, belajar dari nol. Ini udah punya loh. Tinggal dikembangkan aja, latihan aja. Masih malas. Ibaratnya gak punya modal. Kamu udah punya, tinggal dikembangkan. Tapi kamu malah saya harus jadi ini arsitek, saya harus mau jadi yang ini, harus menjadi. Pada saat kamu tidak bisa, tidak mampu, kamu kecewa. Padahal sudah ada kemampuan kamu. Ya itu mungkin bonusnya lebih daripada itu. Kak Ica menyanyi tidak bisa menghasilkan uang. Siapa bilang? Itu karena pola pikirmu yang salah. Cuman karena gengsi. Saya malu, Kak Ica, saya tampil di orang banyak, saya demam panggung. Itu berarti apa ya kalau dibilang? Biasanya kan ada orang kan ngeles gitu ya. Ya itu berarti mental miskin. Kalau kita malu, ya sudah, hidupmu begitu-gitu aja. Selama kita tidak mencuri, ya lakukan. Kenapa harus malu? Berarti kan itu kan mental kita yang belum terasah, mental kita yang belum terlatih. Ya, dimana kita mau begini-begini terus. Harusnya kamu begini, kamu bisa menghibur. Orang tidak lihat kamu bagaimana. Ini contoh ya, harus bisa menjadi berkat. Nah ini salah satu contoh. Jadi sekarang kamu lihat bakat kamu tuh apa. Itu yang dikembangkan untuk bisa menjadi orang yang baik, orang yang bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain. Kamu mendapatkan sesuatu dari talentamu, kamu bisa menghibur orang dari bakatmu, dari talentamu itu. Nah itu maksud saya. Ini salah satu contoh kalau nyanyi ya. Gak tahu talentamu apa, kamu yang harus bisa mengerti dirimu, kamu yang harus bisa tahu dirimu. Bagaimana kamu mau menolong orang sendiri, sedangkan dirimu aja kamu gak bisa tolong, gak bisa mengenal dirimu. Saya sudah kenal diriku, Kak. Kalau kamu belum tahu dirimu siapa, hidupmu akan amburadul. Tapi kalau kamu sudah tahu dirimu siapa, ya hidupmu akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena saya tahu kemampuan saya tahu yang saya suka, dan saya harus laksanakan. Seperti gitu ya. Oke. Di sini juga
ada beberapa yang semesta mau sampaikan kepadamu, mampu menerima kritikan. Ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati itu kadang-kadang kritik membangun ya. Dimana terkadang kamu itu tidak bisa menerima kritikan. Harus belajar ya untuk bisa menerima kritikan. Karena apa? Orang mengkritikmu berarti orang sayang sama kamu, orang masih peduli samamu. Ya, kalau orang sudah tidak mengkritik kamu, berarti dia tidak suka kamu, dia diam. Kamu mau jadi manusia, mau jadi hewan, mau jadi apa ya terserah. Iya kan? Contoh, kalau kita nggak terlalu suka sama orang lain ya, pasti udah deh. Atau kamu nggak suka dengan tetangga kamu, ya sudah biasa aja, itu kan anak dia gitu. Ini contoh ya. Anaknya kok nakal sekali, sudah biar itu akan anak dia, sudah saya nggak terlalu urus. Saya urus anak saya, ini contoh. Nah itu, berarti pada saat orang marah kamu, bukan marah sih, maksudnya tegur ya, tapi terkadang kita bilang marah. Nah ini harus dibedakan. Ya, orang tegur, ya itu berarti mereka masih peduli sama kamu. Cuman mungkin caranya salah, intonasinya salah. Tapi sebenarnya dalam hati tuh sangat luar biasa peduli. Kalau mereka sudah tidak peduli kamu, mereka diam. Jadi logikanya seperti gitu. Jadi jangan langsung, dia marah saya, udah deh saya pergi. Dia menjudge saya, dia menghakimiku, seolah-olah saya bodoh goblok. Siapa yang bilang? Kalau kamu bodoh dan goblok, dia akan membiarkan kamu bodoh dan goblok. Ini kan tidak. Dia mau kamu yang memberikan sesuatu yang terbaik untuk dirimu, untuk perubahan dirimu. Coba lihat ibu guru. Saya nggak tahu ya ibu guru zaman sekarang ya. Tapi zaman saya dulu, kita dipacu betul-betul sampai pintar. Akhirnya kita bisa berhasil, bisa bisa ya pokoknya intinya bisa berhasil. Guru mungkin cuman kalau mau dibilang ya, dari dulu sampai begitu-begitu aja ya begitu-begitu aja jadi guru. Anak-anaknya sudah jadi presiden, jadi menteri, jadi mungkin DPR. Ya, anak didiknya sudah jadi orang hebat, guru ya guru tetap guru-guru gitu aja. Ya, karena dia mau apa? Dia mau yang terbaik untuk anak-anaknya walaupun anak orang. Nah ini, ya jadi jangan berpikir negatif kalau kamu mendapatkan komplainan, kamu dapat masukan, atau kalau dibilang ditegur. Nah ini harus bisa lebih mengerti akan maksud apa yang orang ingin sampaikan kepadamu. Karena semua maksud itu kan ada yang baik, ada yang positif, bukan hanya dilihat dari sisi negatifnya. Ya, oke, berikutnya yang terakhir semesta mau sampaikan kepadamu. Semesta mau sampaikan kepadamu di sini ya, banyak doa, selalu berikan yang terbaik untuk siapapun, terutama diri sendiri, menjaga kesehatan juga. Kadang-kadang kamu tuh begadang, bingung, stres, ya. Kalau memang kamu sudah tidak mampu, ya istirahat. Ini terkadang kamu paksakan diri. Jangan memaksakan diri. Ingat ya, fisik kamu dan pikiran itu harus seimbang. Bagaimana kamu bisa berkarya kalau kamu ngantuk, atau kamu sakit, atau kamu capek? Nggak akan. Jadi pada saat waktu istirahatlah. Ini masih main HP. Ya, jadi pada saat waktu produktif kamu ngantuk. Ya. Jadi harus bisa seimbang antara waktu istirahat dan waktu kerja. Dan hidup di dunia ini tuh dua. Tidur nyenyak dan makan enak. Jangan sampai kamu nggak makan enak. Makannya enak tapi rasanya hambar, ini contoh ya. Ada kan seperti gitu? Berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang di lidahmu tidak nyaman, tidak disukai, berarti menolak. Dan sama pun dengan tidur. Kalau kamu tidur tidak nyenyak, walaupun kamu tidur tapi bangun kok serasa pegal, kok bangun kok serasa malas, kok capek sekali, ada kan seperti gitu. Berarti pikiran alam bawah sadarmu bekerja. Entah kamu sakit hati, membawa amarah dalam tidurmu, membawa beban-beban besok harus kerja apa. Jadi kalau kita tidur, tahu tidur kita tuh kayak gimana. Oh, tidur saya harus begini. Oke. Tidurlah, jangan bawa masa lalumu atau atau beban-beban di dunia nyata ke dunia alam bawah sadarmu, alam mimpimu. No. Apalagi kalau ada tekanan. Wah, besok nih banyak sekali pekerjaan. Wah, besok nih banyak ini. Wah, besok nih banyak itu. Enggak usah, biasa aja, santai aja. Ya, selama kamu bisa santai, selama kamu bisa nyaman, pasti kamu kerja itu beres, serius. Kenapa? Karena enak, happy, nyaman. Pasti bisa. Konsentrasi tinggi.
Nah ini semesta mau sampaikan nyenyak tidur ya, kamu harus bisa tahu nyenyak tidurmu bagaimana, untuk ritme nyenyak tidur tuh bagaimana ya, berarti berapa jam sehari ya, dan enak makan, itu dua itu aja. Kalau dua itu tidak, kamu rasa tidak nyenyak tidur dan tidak enak makan, berarti ada yang salah, diperbaiki. Dimana kalau nyenyak tidur berarti jiwamu, berarti kalau kamu tidak nyenyak berarti jiwamu terganggu. Kalau makanmu tidak nyaman, tidak enak atau berarti fisikmu yang terganggu, berarti mungkin kamu ada sakit sehingga mempengaruhi indera pengecapmu, perasa ya. Nah ini contoh. Jadi di dua itu antara fisik dan mental ya. Untuk bisa kebahagiaan kan harus kita kuat, kita happy, kita sehat, dari jiwa dan raga itu harus seimbang, harus betul-betul wow gitu ya, bukan lemes-lemes kayak sakit ya, dikasih tahu marah, dikasih tahu diam, bingung kerja apa. Kamu inisiatif untuk mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan usaha untuk dirimu sendiri. Kalau bersyukurlah kalau bisa merekrut karyawan, tetapi diawali dulu dari diri sendiri ya, dari kedisiplinan, tanggung jawab, dan harus bisa punya orientasi ke depan. Maunya saya ini bagaimana, saya harus bagaimana ke depannya, saya apa ya dibilangnya, mau bagaimana ke depannya, dan apa yang harus caranya saya lakukan supaya impian saya bisa terwujud. Nah itu bukan hanya duduk dia meminta, habis itu sudah jreng nanti langsung jadi, enggak. Tapi semesta mau kamu ada action. Ingat action. Jadi impianmu dengan action, Tuhan hanya merestui, dan Tuhan akan memberikan apa ya, kemudahan-kemudahan itu. Kalau seandainya Tuhan tidak merestui berarti ada halangan. Berarti itu salah satu tanda bahwa Tuhan tidak merestui. Ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu, untuk kebahagiaan sejati dari diri sendiri dulu. Sayangi dirimu, cintai dirimu, bahagiakan dirimu ya. Harus banyak doa, disiplin, tegas ya. Dan kamu tahu bahwa saya harus berbuat apa untuk diri saya. Jangan pernah merasa sendiri, semesta ada bersamamu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.